Masih ingat kan nanti di share-nya? Iya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada pagi yang lumayan cerah ya, walaupun agak mendung-mendung ya, agak rintik-rintik, tetapi pagi ini kita syukuri agar nikmat yang Allah berikan tersebut bisa menjadi berkah kepada kita masing-masing. Anak-anak Ustazah kelas 7A dan kelas 7B yang Ustazah sayangi, hari ini kita belajar apa, Nak? Belajar apa? Belajar pelajaran matematika ya, tentang skala dan perbandingan dan skala ya. Kita buka ya pertemuan ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita apa dulu ya? Absensi dulu ya. Absensi baru 38 orang ya yang hadir. Saja mau kenalan-kenalan juga dulu ya, karena kita mungkin belum belum semua ya bisa melihat satu-satu. Diaktifkan Nak videonya sama suaranya ya, biar saja tanya. Tengku Akila 7B mana Nak? Tengku Akila mana? Ada? Sehat Tengku Akila? Sehat? Iya. Gimana belajarnya Nak? Masih semangat? Semangat? Semangat ya? Gimana kemarin liburannya? Kemana liburannya, di rumah aja atau pergi ke rumah nenek atau gimana? Akila? Oh, di rumah aja. Mana lebih enak, belajar atau liburan? Lebih enak mana, belajar apa liburan? Liburan ya? Liburan lah ya. Enggak juga ya, enak dua-dua ya. Oke, Tengku Fahrunisa mana? Hidupkan videonya Nak. Tengku Fahrunisa. Sehat Tengku Fahrunisa? Sehat, alhamdulillah. Gimana belajarnya, masih semangat? Walaupun daring? Iya, semangat ya. Mana lebih enak, daring? Mau daring terus atau gimana? Oh, mau tatap muka, iya. Oke. Gimana nilai semester 1-nya Nak? Alhamdulillah, bagus. Bagus. Bagus ya? Iya, ya. Ya alhamdulillah, kalau bagus berarti harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Jadi belajar tujuan utamanya adalah memperoleh ilmu, mendapat ilmu, baru masalah nilai itu akan mengikuti, akan menyusul. Jadi apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan atau nilai yang kita dapatkan, yang terpenting adalah kita memahami, mengerti dan berusaha melaksanakan ilmu atau apa yang telah kita ketahui. Itu yang paling penting. Jadi kalau nilainya pun misalnya 90 tapi kita masih kurang, misalnya matematikanya 98, tapi kita masih kurang dari proses perhitungan, maka kita harus lebih meningkatkan proses perhitungannya.
Rupanya kali-kalinya udah lancar, tapi untuk bagi-bagi masih sering tersendat. Nah, berarti dalam pembagiannya harus kita sering latihan lagi, ya, atau ikuti cara-cara cepatnya bagaimana gitu supaya bisa membagikan dengan cepat, ya kan? Anasya Aulia, Anasa Aulia, apa kabarnya nak? Iya, baik, alhamdulillah. Gimana liburannya? Senang? Senang. Ngapain aja di rumah ini? Liburannya di rumah atau pergi ke rumah nenek atau saudara? Gimana? Ke rumah saudara. Berapa hari di sana? Seminggu, lama juga ya. Berarti udah puas lah ya liburannya ya. Ini udah semangat belajarnya gimana? Meningkat, menurun? Meningkat. Alhamdulillah kalau meningkat ya. Jadi trik-triknya apa aja itu bisa meningkat semangat belajarnya? Apa yang membuat Anasa itu kok meningkat semangatnya? Biar kawan-kawannya tahu. Apa karena udah liburan atau karena apa gitu? Coba ceritakan sedikit. Karena udah libur. Nilainya bagus? Lumayan, iya. Nilai matematikanya berapa? Nggak ingat? Nggak ingat ya? Iya. Oke, jadi coba nanti kawan-kawannya yang lain tanya sama Anasya ya. Jadi Anasya karena sudah liburan 2 minggu, lebih kurang 2 minggu, semangat belajarnya semakin meningkat. Apakah kawan-kawannya mengalami hal yang sama? Jika mengalami hal yang sama maka bagus ya. Tetapi jika ada yang menurun, maka tanya sama teman-temannya yang meningkat ya. Coba ditanya di WA kawan-kawannya atau di telepon atau buat apa Zoom antara 10 orang atau bagaimana yang dekat-dekat ya kan. Jadi saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi. Walaupun sudah rindu sama tatap muka ya, bisa tatap muka tapi dengan media yang lain ya. Oke, kita mulai belajarnya ya. Ustazah cukupkan dulu untuk sapa-sapanya ya, tanya-tanyanya nanti minggu depan ya, teman-temannya yang lain yang Ustazah tanya ya nak. Oke, nampak ini semua nak? Nampak nak? Nampak ya? Iya. Nazla nampak ya, Safira, Akila. Oke, untuk semester 2, di semester 1 kita sudah belajar ya, sudah belajar matematika beberapa bab. Coba Akila Mahfuza, sebutkan bab yang sudah kita pelajari. Satu saja, Akila. Hidupkan volumenya. Akila Mahfuza Lubis. Sama kita nih, Lubis. Ayo. Apa Akila? Boleh dibuka bukunya nak? Boleh dibuka. Kalau lupa, yuk. Akila atau Akela? Akela, saja tunggu nih. Suara Akela, ayo. Pelajaran atau pecahan, ya boleh. Sahla salsabila, ayo apa? Sahla. Volumenya dihidupkan nak? Ya. Tadi Akila jawab pecahan, ya bagus. Ayo, Sahla. Himpunan, ya bagus. Naila, Trihapsari. Apa nak? Selain himpunan, pecahan.
Iya, FPB KPK. Apa itu FPB dan KPK, Nak? Kepanjangannya? Ke terkecil. Ya, bagus. Kalau EPB-nya? EPB? Iya, terbesar. Naira Danis Divya. Ayo, apalagi Naira? Boleh lihat buku nggak apa-apa. Bilangan, iya, bilangan bulat ya, bilangan bulat. Kemudian himpunan ya, judul besarnya ya, bilangan bulat. Di bilangan bulat itu ada bilangan pecahan, ada EPB dan KPK ya. Kemudian kita belajar setelah itu himpunan. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan dan skala. Jadi di awal semester 2 ini kita akan belajar dengan judul perbandingan dan skala. Oke, siap-siap. Siap-siap ya. Raisa Kamila. Raisa Kamila. Iya, hidupkan Nak suaranya, Nak. Iya. Perbandingan apa kira-kira menurut Raisa? Iya, persamaan. Jadi perbandingan persamaan. Boleh. Safia Amira. Apa perbandingan menurut Safia? Kalau perbandingan itu ketika kita membaca kata atau kata perbandingan, apa yang tergambar dalam pikiran kita? Dalam matematika ya, dalam matematika. Tanda apa yang tergambar dalam pikiran kita? Kali-kalikah? Kurang-kurangkah? Tambah-tambahkah? Bagi-bagikah? Yang mana? Iya, bagus. Bagi. Jadi kalau ada kata perbandingan, maka kita akan mempelajari yang namanya pembagian. Jadi perbandingan sama dengan lambang yang dipakai adalah perbandingan, ya. Skala. Saja tanya ya, skala ini pelajaran SD-nya sudah ada skala. Pinkan Afriana, hidupkan video dan volumenya. Pinkan Afriana. Mana ini? Iya. Apa itu skala? Nak? Ayo jawab pertanyaan saja. Skala apa? Yang dipahami waktu diajari oleh gurunya di waktu sekolah dasar. Ayo Pinkan. Mana Pinkan? Nala Inayah. Hidupkan volumenya. Apa skala Nala Inayah? Gak ada yang jawab nih, pertanyaan itu saja. Atau siapalah yang tahu skala itu apa? Tunjuk tangannya. Iya, silakan. Iya, jawab. Iya, silakan. Langsung sebutkan apa skala, Nak? Iya, bagus ya. Jadi skala adalah
perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya atau jarak aslinya sama. Jadi kita bandingkan jarak gambar dengan jarak sebenarnya atau ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya, itulah skala. Misalnya nih, siapa dulu yang bisa kasih contoh satu yang bisa disebutkan skala? Satu contoh tentang skala atau tentang perbandingan, terserahlah. Skala dan perbandingan itu intinya sama, ya. Perbandingan atau ada pembagian. Ayo siapa? Saja kasih satu contoh nak tentang contoh perbandingan atau skala. Pilih yang mana? Iya, skala misalnya 1:3 juta. Misalnya seperti ini, ukuran tanah itu misalnya 1000 meter gitu ya, ukuran tanah 1000 meter. Mau dijual, ketika mau dijual kan kita perlu fotonya, perlu gambarnya, maka kita foto untuk mempromosikannya. Kita foto, pasti ukurannya lebih kecil atau lebih besar? Ayo nak, lebih kecil atau lebih besar? Gak dengar suara ustazah? Iya, lebih kecil. Sudah pasti lebih kecil ya kalau kita foto tanah tersebut. Setelah kita foto, misalnya ukuran foto itu yang aslinya adalah 1000 meter kuadrat, maka menjadi 5 meter kuadrat. Maka skala tanah tersebut berapa? 5 meter kuadrat banding 1000 meter. Ayo, 5 meter kuadrat dibanding 1000 meter kuadrat. Atau kita kecilkan, sama-sama bagi 5. Jadi skala tanah tersebut jadi 1 meter kuadrat banding 5. 1000 tadi bagi 5, sama-sama bagi 5, ya 1000 bagi 5 jadi berapa nak? Ayo, 1000 bagi 5 berapa? Satu orang yang menjawab 1000 bagi 5. Iya, jadi 1 meter kuadrat banding 200 meter kuadrat. Itulah skala tanah tersebut. Oke, kita mulai. Judulnya perbandingan dan skala. Ya, kita mulai dengan perbandingan terlebih dahulu. Nampak nak tampilan apanya? Nampak ya? Kurang besar? Enggak ya? Nampak jelas ya? Nampak. Oke, perbandingan. Yang pertama kita bahas tentang perbandingan. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada Pak Hadi yang beratnya 85 kilo dan Pak Hasan 60 kilo. Maka kalau kita bandingkan, ustazah tanya misalnya, perbandingan berat badan Pak Hadi dibanding berat badan Pak Hasan itu berapa? Siapa yang tahu langsung jawab aja. Perbandingan berat badan Pak Hadi dibanding Pak Hasan. Ayo langsung sebutkan. 85 kilo banding 60 kilo ya. Ayo, mana suaranya nak? Berapa perbandingannya? 85 banding 60. Gak usah dikecilkan. Apa nak? Gak usah dikecilkan dulu. Kita buat perbandingannya aja dulu. Jadi kalau ditanya perbandingan berat badan Pak Hadi dan Pak Hasan 85 banding 60. Kalau nanti ada pertanyaan
berapa perbandingan berat badan Pak Hasan dan Pak Hadi? Maka 60 banding 85. Jadi mana yang ditanya terlebih dahulu, sebutkan. Jelas? Ada yang bertanya sampai di situ? Nggak usah dikecil-kecilkan dulu, nggak usah. Nanti aja ngecilkannya. Jadi seperti itu ya perbandingan. Jadi kalau di rumah kita sudah bisa misalnya membandingkan tinggi badan kita dengan tinggi badan adik kita. Misalnya tinggi badan kita 150 cm, adik kita 100 cm. Maka kita bandingkan perbandingan tinggi badan saya dan tinggi badan adik. Maka 150 cm banding 100 cm. Gitu ya. Oke. Dari ilustrasi tersebut, coba anak ustazah aja lah yang baca. Naila Izzati ini, Naila Izzati, ayo. Ini Kalila ya, ini Naila Izzati Kalila ini. Ayo hidupkan volumenya. Coba baca. Dari ilustrasi, baca tampilan yang ustazah tampilkan ini. Silahkan. Iya, oke bagus. Jadi dari ilustrasi gambar Pak Hadi dan Pak Hasan, kita bisa membandingkan dengan dua. Pertama kita bisa membandingkan dengan melihat mana yang lebih besar atau mana yang lebih berat. Siapa yang lebih berat, Nak? Siapa yang lebih berat? Kalian kalau berat badan sensitif ya. Pak Hadi, iya Pak Hadi. Jadi berat badan Pak Hadi dibanding berat badan Pak Hasan berapa? 85 banding 60 ya. Ya ini udah saja sebutkan tadi ya. Jadi poin nomor satu itu yang ini maksudnya nak, yang atas. Berat yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Berapa selisih berat badan Pak Hadi dengan Pak Hasan? Ayo. Berapa selisihnya? Ayo, berapa selisihnya? Iya, 25. Dari mana dapat 25? Dari mana dapat 25? Iya. Iya, oke, bagus. Poin nomor 2 yang dibandingkan adalah perbandingan berat badan keduanya. Jadi 85 banding 60 itu perbandingan dari berat badan keduanya. Oke, ustazah tanya satu orang. Ustazah mau tahu apakah dipahami nazla darah. Siapa yang gak hidupkan videonya ini ustazah tanya terus ya. Nazla darah. Ayo. Nazla darah. Hidupkan videonya nak. Oke, suaranya, volumenya. Hidupkan volumenya. Ustazah tanya ya. Dari yang ustazah tampilkan tadi, ustazah mau tanya berapa perbandingan berat badan Pak Hasan dibanding Pak Hadi? Iya, berarti dia mendengarkan apa ya materi kita. Oke, bagus. Lanjut. Sehingga ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu dengan mencari selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi. Jadi yang sudah kita pahami tentang berat badan Pak Hadi dan Pak Hasan tadi, yang pertama dengan cara mencari selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi. 85 dibanding 60. Coba kita kecilkan. Ayo, siapa yang bisa mengecilkan perbandingan 85 dibagi
60 sampai pecahan atau perbandingan terkecil. Silahkan sebutkan, langsung aja jawab, saya Ustazah gitu, biar Ustazah sebutkan namanya ya, karena kadang di tampilan ini nggak semuanya nampak, jadi sebutkan, saya Ustazah, ana Ustazah Jihan Mahira misalnya. Ayo, kecilkan perbandingan 85 banding 60 menjadi perbandingan yang kecil sampai dia tidak bisa dibagi kembali. Silahkan, siapa satu orang? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Hani Indamanik, Hani Fazila Nasution. Iya, namanya nak? Siapa nak namanya nak? Panggilannya? Panggilannya nak? Safia. Ayo, berapa Safia? 20/10. Dari mana? Dari mana nak? Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. Dia 80 banding 65. 65 itu nggak akan habis dibagi 2. Jadi kalau pembilangnya, kan pembilangnya jadi 80 ya. Ini kan Pak Hadi banding Pak Hasan. Jadi 80/65. 80 Oh, maaf ya, 85/60. 85/60. Kita kecilkan. Maka kalau bagi 2, sama-sama bagi 2, itu nggak bisa. Karena 85 bagi 2 dia 42,5. Kita jangan pilih yang ada koma. Kita pilih yang dia habis dibagi. Ayo, berapa? Satu orang saja tunggu. Iya, silakan sebutkan namanya. Iya, Hilu. 17 banding 12. Sama-sama bagi berapa nak? 85 bagi 5, 17. 17 kali 5 berapa? 85. Ya, terus 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5, 12. Jadi 17 dibanding 12. 17 punya Pak siapa? Iya. Iya, Pak Hadi. Kalau yang 12 punya Pak? Iya. Jadi kalau kita bandingkan, perbandingan berat badan Pak Hadi dibanding Pak Hasan adalah 17 banding 12 dalam satuan kilogram ya. Jadi itu tidak akan bisa dikecilkan lagi ya, 17 banding 12. Oke, bagus ya, sudah tahu ya masalah perbandingan. Oke, ini sudah nanti Ustazah kirim aja di grup ya nak kalau mau dicatat ya. Oke, ini perhatikan. Baca dulu Unsa. Videonya mana? Dibuka nak videonya nak, nggak nampak kok, Ustazah jangan yang nampak. Jadi kalau nggak buka nanti Ustazah tanya-tanya terus. Ayo, Unsa, ya, baca nak, silakan baca apa yang Ustazah tampilkan. Oke, gitu ya. Meja Andi.
semua ini mungkin ada yang di atas meja sekarang, maksudnya yang memakai meja ya. Jadi meja itu ada panjang dan lebar ya, ada panjang dan lebar, satuannya sama-sama sentimeter. Jadi sesuatu yang bisa kita bandingkan itu satuannya harus apa? Ayo tunjuk tangannya. Sesuatu yang bisa kita bandingkan satuannya harus apa? Satu orang? Iya, bagus. Siapa namanya? Yang bilang sama tadi? Anissa Zahra. Ya, harus sama. Bisa nggak berat badan misalnya kilogram, Ustazah bandingkan dengan panjang meja? Bisa nggak? Tidak. Apa yang menyebabkan tidak bisa? Iya, karena tidak sama satuannya. Jadi sesuatu yang bisa kita bandingkan itu satuannya harus sejenis atau sama. Jadi nak, seandainya mejanya 48 cm, maka lebarnya 32 cm, kebetulan ini sama. Seandainya mejanya 48 desimeter, lebarnya 32 cm, bisa nggak kita bandingkan? Bisa. Bagaimana caranya? Iya, apanya yang diubah? Apanya yang diubah? Iya, satuannya kita samakan ya. Jadi 48 desimeter kita ubah ke sentimeter, gitu ya. Jadi ingat, satu kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah perbandingan sesuatu bisa dibandingkan jika satuannya sejenis atau sama. Itu satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, sebelum Ustazah tutup, ada yang mau ditanyakan karena waktunya sudah habis? Sebelum Ustazah tutup, silahkan yang mau bertanya nak. Mutia, Anasya, Jahira, Nayara, Hani, ayo tanya. Oke, kalau gitu sebelum Ustazah tutup, Ustazah satu orang ya. Siapa ini ya? Yang udah, yang lain aja ya. Sahnas kayaknya belum ya. Sahnas, volumenya Sahnas. Iya. Sahnas, coba Sahnas sebutkan apa yang sudah Sahnas ketahui dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, bagaimana cara mencari perbandingan? Bagaimana cara mencari perbandingan? Diapakan nak? Diapakan mencari perbandingan? Dibandingkan ya, atau dibagikan ya, dibagikan atau dikecilkan. Bagaimana cara mengecilkan pada perbandingan? Iya, dibagi dengan bilangan yang sama ya. Kemudian membandingkan apanya yang harus sejenis nak? Dalam perbandingan apa yang harus sejenis? Iya, satuannya. Oke, alhamdulillah ya, sudah Ustazah bisa lihat ya bahwasanya insya Allah rata-rata bisa memahaminya. Nanti apa yang anak Ustazah mau catat, Ustazah kirimkan saja ke grup ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Ayo baca sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, boleh ya, nanti tanya sama Ustazah melalui WA ya nak ya. Oke, kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin.